Selamat datang di Rendra Story Horror, tempat di mana kisah-kisah misteri dan ketakutan berkumpul dalam bayangan gelap. Persiapkan diri kalian untuk memasuki alam gaib yang penuh dengan rahasia gelap dan misteri yang menggetarkan. Semenjak dirinya dipenuhi dengan gelimang harta dan uang, Leo seakan lupa dengan kesedihan ditinggal sang anak. Dirinya lebih sibuk mengurus uang dan segala kekayaan yang ia miliki sekarang. Segalanya bisa ia miliki. Nikmatnya dunia membutakan dirinya. Uang-uang itu datang dengan sendirinya tanpa ia bekerja dan berusaha. Setiap hari, pekerjaannya sekedar mondar-mandir di kawasan kota, mengunjungi tempat satu tempat ke tempat lain dengan mobil mewahnya, mengunjungi berbagai klub setiap malam, dan berkencan dengan berbagai wanita yang ia temui. Dunia miliknya sekarang, hidupnya berubah 360 derajat. Leo saat ini berbeda dengan sebelumnya. Ia bukan laki-laki yang malang, yang hidup dalam kesendirian. Kini seluruh dunia menyambutnya. Malam itu, cahaya bulan terang benderang bersamaan dengan kelap-kelip lampu kota yang menyala menghiasi cakrawala. Warna-warni cahayanya menyilaukan mata siapapun. Gedung-gedung yang tinggi dan megah bercahaya di tengah malam, dan kendaraan memenuhi badan jalan. Suara klakson sesekali terdengar saling bersahutan. Seperti malam-malam biasanya, Leo mengunjungi salah satu klub malam yang menjadi favoritnya. Ia duduk dengan nyaman di sebuah sofa yang empuk, seorang diri dan hanya ditemani secangkir minuman keras, lengkap dengan botolnya. Matanya melihat kesekumpulan anak muda yang tengah asik terbuai dengan pesta dan kemeriahan malam. Sesekali ia teguk gelas minuman di tangannya. Cahaya penuh warna dari lampu pesta menerpa wajahnya, yang sinarnya berkedap-kedip mengikuti irama musik yang diputar keras memenuhi seisi ruangan. Seorang wanita cantik datang mendatanginya dengan pakaian berwarna merah ketat yang dengan jelas memperlihatkan bentuk tubuhnya yang indah. Namun, rambutnya yang halus dan wajahnya yang dirias sedemikian cantik. Wanita itu bernama Nessa. "Leo, kamu gak kebanyakan minum?" tanya Nessa yang langsung duduk di samping Leo. "Enggak," jawab Leo singkat. Ia lalu mengecek jam tangannya. Jarum jam yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Klub malam itu sedang ramai-ramainya. "Mau pulang?" tanya Nessa. "Aku duluan ya," kata Leo kemudian memegangi pipi wanita cantik itu. Lalu ia mengambil jaket yang tergeletak di atas sofa, kemudian memakainya. "Nanti lain waktu kita main lagi," ucap Leo yang kemudian langsung berdiri dan merapikan barang-barangnya. "Hati-hati ya, udah malam banget," ujar Nessa. "Gak apa-apa, kamu pulang ada barengan kan?" tanya Leo. Nessa mengangguk. "Aku pergi," kata Leo pamit untuk terakhir kalinya, lalu mulai berjalan meninggalkan Nessa sendiri di sofa itu. Leo yang mulai bosan dengan klub malam itu berjalan keluar dengan wajah yang malas. Kakinya melangkah melewati koridor yang mengarah ke pintu-pintu keluar. Setelah melewati pintu besi, dirinya pun sampai keluar yang menghadap langsung ke lahan parkir, tempat di mana mobilnya terparkir. Suasana parkiran sangat sepi malam itu. Cahaya lampu tidak cukup terang untuk menyinari setiap sudut parkiran, dan samar-samar suara musik dari klub malam masih terdengar. Leo membuka kunci mobil otomatisnya sehingga menimbulkan suara yang khas. Ia memegang gagang pintu dan hendak masuk ke dalam pintu mobil. "Leo!" Tiba-tiba terdengar suara lirih memanggilnya dari belakang. Suaranya amat halus dan samar-samar. Leo menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. "Halo?" panggil Leo memastikan tidak ada orang. Tapi suasana parkiran benar-benar sepi saat itu. Ia pun mengabaikannya dan buru-buru masuk ke dalam mobil, bersandar di jok mobil yang nyaman dan hawa sejuk dari AC. Saat melihat ke depan, ia merasa ada yang aneh dengan kaca depan mobilnya, seperti ada beberapa helai rambut perempuan yang cukup panjang jatuh dari atas mobilnya, sehingga menghalangi pandangannya ke depan. Leo yang merasa aneh lalu menyalakan wiper mobil untuk menyingkirkan benda mirip rambut itu. Wiper mobil pun mulai bergerak di kaca depan mobilnya. Benda tipis itu bergeser ke kanan dan ke kiri untuk membersihkan kaca depan. Bukannya hilang, rambut-rambut misterius itu justru bertambah banyak dan menggulung wiper mobil. Saking banyaknya rambut itu, bahkan membuat wiper mobil macet. Melihat itu, Leo buru-buru turun
dari mobil untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Begitu ia turun dan mengecek langsung, tiba-tiba rambut itu sudah menghilang. Tidak ada rambut sama sekali dan wiper mobilnya bergerak normal di kaca depan. Ia mengusap kaca-kaca depan mobil untuk memastikan, tapi tetap saja sama sekali tidak ada rambut di sana. Leo yang merasa semakin aneh kembali masuk ke mobilnya. Ia buru-buru menyalakan mobil. Lampu depannya menyala, menyinari sisi parkiran yang gelap. Suara mesinnya mulai terdengar. Leo lalu menginjak pedal gas dan mulai bergegas pergi meninggalkan parkiran klub malam itu. Jalan-jalan perkotaan sangat sepi saat itu, hanya beberapa mobil dan motor yang lewat. Sesekali masih terlihat pedagang makanan dan camilan malam yang berjualan di trotoar. Sirine mobil polisi juga terdengar mengisi malam dengan berpatroli keliling kota. Dengan sedikit wajah mengantuk, Leo berusaha fokus dan menatap jalanan di depan itu. Karena jalanan yang kosong, ia bisa dengan bebas melaju dengan kecepatan tinggi. Bahkan lampu merah pun ia terobos. Di dalam kantungnya itu, mendadak mobilnya mengeluarkan bau yang tak sedap. Awalnya bau tak tercium tipis-tipis. Leo segera mengatasinya dengan sebuah pengharum ruangan dengan wangi jeruk lemon. Tapi bukannya menghilang, bau itu semakin terasa kuat. Sampai akhirnya Leo bisa mencium jelas bau apa itu. Bau busuk. Itulah yang sedang ia cium di dalam mobilnya saat ini. Untuk menghilangkan bau itu, Leo membuka kaca jendela depan, membiarkan angin membawa masuk udara malam dan mengharap mengusir bau busuk itu. Leo. Suara panggilan itu kembali terdengar. Seluruh tubuh Leo mulai merinding. Batin Leo yang memang sudah peka mulai merasakan suatu energi asing yang masuk ke dalam mobilnya. Tapi ini bukanlah energi yang ia kenal. Jantung Leo mulai berdegup kencang. Ia sadar ada sesuatu yang datang di mobilnya, sesuatu yang asing. Aku di sini, Leo. Siapa kamu? Bentak Leo dengan nada tinggi. Di samping itu, ia juga semakin mempercepat laju mobilnya. Ingin rasanya buru-buru sampai di rumah dan keluar dari mobil ini, menjauh dari sosok yang tidak ia kenal ini. Bau busuk itu masih tercium jelas. Angin dari luar dan pengharum ruangan tak bisa mengusirnya sampai puncaknya. Ketika mobilnya melewati salah satu tikungan, bagian belakang mobilnya terkena cahaya dari lampu jalan, sehingga Leo bisa melihat dengan jelas ke bagian belakang mobil. Saat ia melihat ke belakang melalui spion tengah, ia kaget bukan main. Sesosok pocong dengan wajah hitam dan penuh luka bakar sedang duduk manis di kursi penumpang. Mata pocong itu melotot menatapnya dan lidahnya menjulur keluar, penuh liur dan menjijikkan. Karena kaget, tak sengaja Leo membanting setir ke kanan. Sebelum mobilnya menghantam trotoar, ia lebih dahulu menginjak rem sehingga mobil itu berhenti mendadak. Ban mobil yang beradu dengan aspal menghasilkan bunyi yang cukup nyaring dan menyita perhatian beberapa orang yang sedang menghabiskan malamnya di warung. Nafas Leo terengah-engah, wajahnya penuh keringat. Ia bersandar sambil menenangkan dirinya. Tok tok tok. Tiba-tiba sesuatu mengetuk kaca jendela mobilnya. Lagi-lagi Leo kaget sampai dirinya hampir meloncat. Tapi ternyata itu adalah salah satu warga yang kebetulan ada di dekatnya. Menyadari bahwa itu manusia, Leo segera membuka kaca jendelanya. Kenapa, Mas? Hampir aja nabrak. Ngantuk? Tanya pria parubaya itu. Leo menggeleng. Gak apa-apa kok, Pak. Cuma oleng dikit aja tadi, jawab Leo. Pulang dulu, Mas. Ngopi dulu sini, biar gak ngantuk, ajak pria tua itu. Makasih Pak, saya mau langsung pulang aja, jawab Leo. Gak mabuk kan? Tanya pria tua itu. Leo menggelengkan kepalanya. Setelah itu, ia kembali memacu kendaraannya. Sosok pocong mengerikan itu sudah menghilang, tapi sama-sama bau busuk itu masih tercium. Leo pun kembali melaju di tengah jalanan yang sepi malam itu, sambil merasakan bahwa sosok itu kemungkinan masih berada di mobilnya. Beruntung, setelah itu Leo bisa pulang ke rumahnya dengan selamat tanpa ada gangguan lagi dari makhluk halus itu. Mungkinkah itu makhluk dari gua Setonggo? Batin Leo saat sampai di rumah. Setelah sekian banyak malam yang ia habiskan di klub, perlahan Leo mulai bosan dengan kehidupan malamnya. Tak ada hal yang menarik lagi. Ia menginginkan sesuatu yang baru. Ia sudah tidak pernah lagi datang ke klub itu. Leo menghabiskan uang dengan cara lain, berlibur ke tempat favorit,
makan makanan yang enak, dan membeli barang-barang untuk menyenangkan dirinya sendiri. Setelah itu, ia juga memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Nessa, wanita cantik yang sudah didekatinya selama berminggu-minggu itu. Kini akhirnya resmi menjadi pacarnya. Semenjak keduanya berpacaran, Leo dan Nessa tinggal dalam satu rumah. Hari-hari Leo pun kian hidup. Ia tak perlu lagi pergi keluar untuk mencari teman. Kini dirinya bukan lagi pria kaya yang kesepian. Sekarang, setiap bangun tidur, ia selalu melihat Nessa di sampingnya. Seperti di pagi hari ini, Leo telah rapi memakai jaket dan celana panjangnya. Rambutnya disisir ke belakang, sementara di ranjangnya, Nessa masih terlelap dengan selimut yang hangat dan tebal. Leo mengambil dompet, tas, dan kunci mobilnya. Semuanya ia simpan di dalam saku celana dan jaket. Setelah memastikan semuanya sudah siap, Leo berjalan mendekati Nessa yang masih tertidur. "Hei Nessa," panggil Leo. Mendengar itu, Nessa sedikit membuka matanya. Setengah sadar ia melihat sang pacar yang sudah rapi. "Apa?" tanyanya dengan nada malas. "Aku mau ketemu Nanda di luar. Kamu tinggal di sini ya. Nanti siang aku pulang," kata Leo. Sambil kembali memejamkan mata, Nessa mengangguk. "Ya udah sana, tapi pulangnya beli makanan ya," ucap Nessa. "Iya." Leo lalu berjalan meninggalkan Nessa. Ia tutup pintu kamar. Sementara di ranjang, Nessa menarik selimutnya dan lanjut tidur sampai siang hari. Samar-samar ia bisa mendengar suara mobil Leo yang menyala, kemudian berjalan menjauh, menandakan sang pacar yang mulai berjalan pergi. Singkat cerita, hari sudah hampir siang. Cuaca semakin terik di luar sana. Hawa pun semakin panas. Sinar mentari masuk melalui ventilasi dan jendela yang sedikit terbuka, menyinari kamar Leo. Kemilaunya terpantun di cermin yang terpasang di lemari kayu berkualitas tinggi yang dibelinya dengan harga mahal. Sementara di ranjang, Nessa masih terlelap. Spray kasur dan selimut dibuat berantakan olehnya yang sering berubah-ubah posisi tidur. Ia abaikan cuaca yang kian panas di siang hari yang semakin siang di luar sana. Nessa hanya ingin tertidur seharian ini. Setelah melewati malam yang panjang yang melelahkan, silau cahaya mentari menerpa wajahnya sehingga Nessa segera berubah posisi tidurnya. Kini ia berbaring ke arah kanan, menghadap ke pintu kamar. Tangannya memeluk seseorang yang terbaring di sampingnya. Ia mendekatkan badannya dan semakin memeluk seseorang yang terbaring di sampingnya. "Udah siang Leo, mau bangun males banget ya," ucap Nessa setengah sadar sambil tersenyum. Matanya masih terpejam. Ia meraba-raba tubuh seseorang yang terbaring di sampingnya. Setelah beberapa menit memeluk orang itu, Nessa baru menyadari sesuatu yang cukup aneh. Leo sudah pergi sejak tadi pagi. Belum ada tanda-tanda kepulangannya. Nessa sendirian di rumah. Lantas, siapa yang tertidur di sampingnya? Siapa sosok yang dipeluk Nessa? "Leo," panggil Nessa, tapi tak ada jawaban. "Leo, Leo," panggilnya lagi sambil memukul sosok yang tidur di sampingnya. "Ih, dipanggil kok gak jawab?" Nessa lalu membuka matanya dan melihat sosok yang sedang ia peluk. "Ah!" Kemudian dirinya melompat ke lantai. Kakinya sampai membentur keramik dengan keras hingga sakit. Nessa terus berjalan. Nessa terus menjerit sambil bersembunyi di samping lemari. Ia kaget bukan main ketika menyadari bahwa bukan Leo yang sedang ia peluk, melainkan sesosok pocong dengan kain kafan yang kotor penuh dengan tanah merah. Wajahnya gosong terbakar, matanya melotot dan lidahnya menjulur. Terdapat lubang-lubang kecil yang mengeluarkan lendir bau di wajah pocong tersebut. "Nessa!" Sosok pocong itu memanggilnya sambil menggiliat di atas kasur. "Ah!" Nessa terus menjerit sambil menangis ketakutan. "Ayo peluk aku lagi, Nessa!" Pocong itu terus menggodanya. "Pergi, pergi, pergi!" teriak Nessa sekeras mungkin. Bukannya pergi, makhluk itu justru tertawa puas melihat Nessa ketakutan. Sementara wanita cantik itu hanya bisa menangis, menjerit sambil meringkuk ketakutan di samping lemari. Ranjang tepatnya tidur berguncang-guncang dengan sendirinya. Pocong itu sedang menggeliat tak karuan di atas ranjangnya. Selama beberapa saat, Nessa harus bertahan di situasi yang mengerikan itu, berharap Leo segera pulang menyelamatkannya.
Sekitar pukul 1 siang, suara mobil Leo terdengar. Ia memasukkan mobilnya ke garasi, kemudian keluar dari mobil dengan membawa sebuah bungkusan berisi makanan untuk Nessa dan dirinya. Sebelum masuk, tak lupa ia terlebih dahulu menutup rolling door garasinya. Baru setelah itu, ia bergegas ke dalam rumah melalui pintu kecil yang menghubungkan ruang tamu dengan garasi. "Aku pulang!" teriak Leo. "Akhirnya pulang juga kamu," kata Nessa yang sudah duduk manis di sofa. Wajahnya sudah cantik merona, dirias sedemikian rupa, rambutnya rapi dan indah. Sebuah gaun berwarna ungu tua melapisi tubuhnya yang indah. Dengan tatapan menggoda, ia sapa sang pacar yang baru pulang. Leo tertawa kecil sambil mendekat ke arahnya. "Kamu mau kemana? Kok dandan begitu?" tanya Leo sambil menaruh bungkusan makanan di meja kecil. "Aku nunggu kamu, Leo," jawab Nessa. "Kamu capek? Aku pijet," tanya Nessa menawarkan. Leo bertolak pinggang sambil memasang pose berpikir. Kalau boleh deh, sebentar aja. Habis kita makan ya. Kamu lapar kan?" kata Leo. Laki-laki itu berjalan ke arah salah satu sofa panjang di ruang tamunya. Ia merebahkan badannya dengan posisi tengkurap. Wajahnya ia arahkan ke samping, beristirahat setelah beberapa jam duduk mengemudikan mobilnya. Ia biarkan Nessa memijat punggungnya, sementara Leo memejamkan matanya. Selama beberapa menit, Leo bisa menikmati pijatan-pijatan Nessa yang begitu lembut, merasakan kulit tangannya yang halus, yang sering ia genggam setiap saat. Dari punggung sampai kaki, semuanya tak luput dari tangan Nessa. "Tanganmu kok dingin ya, Nes?" celetuk Leo, tapi tidak ada jawaban dari sang pacar. Pelan-pelan, pijatan Nessa mulai mengeras. Leo masih bisa memakluminya, tapi beberapa menit kemudian, pijatan Nessa mulai terasa kasar, sehingga Leo sedikit merasakan tiap kali Nessa memijat tubuhnya. "Nes, pelan-pelan dong," kata Leo. Bukannya semakin pelan, Nessa justru semakin keras. Leo semakin merasakan sakit di tubuhnya. Berkali-kali ia katakan pada Nessa untuk memijatnya pelan-pelan, tapi wanita itu sama sekali tidak menggubrisnya. Leo perlahan mulai kesal. "Udah deh, kaki aja," kata Leo yang masih memejamkan mata. Mendengar itu, Nessa menurut dan hanya memijat bagian betis kaki Leo. Saja. Akan tetapi pijatannya semakin keras dan semakin keras, bahkan kini bukan memijat. Nessa justru mencakar kaki Leo hingga Leo mengerang kesakitan dan menarik kakinya. Akan tetapi kakinya seakan tidak bisa lepas dari tangan Nessa. Sampai akhirnya Leo kesal dan membuka matanya. "Kamu ini gimana sih?" Kalau belum sempat Leo menjelaskan ucapannya, dirinya dibuat kaget dengan apa yang ia lihat. Ternyata bukan Nessa yang selama ini memijatnya, melainkan sesosok kuntilanak berwajah pucat dengan area sekitar matanya berwarna hitam dan rambut panjang yang gimbal terlihat mekar berantakan. Kuntilanak itu sedang menggigit kaki Leo dengan giginya yang runcing dan tajam. Leo berteriak sekeras mungkin dan menarik kakinya dari gigitan si kuntilanak. Setelah berhasil Leo dari gigitan makhluk itu, Leo buru-buru berdiri. Ia rasakan sakit di kakinya. Kuntilanak itu menatap Leo dengan pupil matanya kecil dan memerah. Mulutnya menyeringai, memamerkan gigi-giginya yang tajam serta hitam. Leo yang agak pincang berlari menuju kamar. "Sini mas, aku pijit lagi." Tawa kuntilanak itu begitu nyaring dan mengerikan. Leo masuk ke dalam kamar. Di dalam kamarnya, ia justru mendapati Nessa tengah terkulai lemas di lantai, tak sadarkan diri dengan wajah yang pucat. Kasurnya yang sudah tak karuan, spray dan selimutnya berantakan. "Nessa, Nessa!" teriak Leo yang panik. Segera ia angkat tubuh Nessa dan membaringkan di atas kasur. "Apa ini? Kenapa jadi begini?" gumam Leo dengan wajah ketakutan. Terima kasih telah menyaksikan Rendra Story Horror, di mana setiap sudut menyimpan cerita-cerita yang akan membuat bulu kuduk merinding. Jangan lewatkan kisah-kisah seram berikutnya.